Hai guys, welcome back to my channel with me Mel. Apa kabar kalian semuanya? Seperti biasa, aku selalu berharap kalian dalam keadaan sehat dan happy selalu. Untuk kamu yang masih setia di channel aku ini, terima kasih. Dan untuk kamu yang sudah sering nonton video-video aku tapi belum subscribe channel ini, jangan lupa setelah kamu nonton video ini ditekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan juga tanda lonceng notifikasinya supaya kamu tahu pada saat aku upload video terbaru. Terima kasih. Oke guys, sebelum aku mulai, aku mau kenalin satu channel yang keren, yaitu channel Vetravers. Channel ini membahas kasus-kasus crime dari belahan dunia yang menegangkan, bahkan bikin gregetan untuk nyimak cerita-ceritanya. Dan pastinya bukan kasus-kasus biasa guys. Aku sering banget mantengin channel Kak Vetravers ini. Cara penyampaiannya juga sangat unik dan asik. Makanya guys, abis nonton video ini, langsung main-main ya ke channel teman aku ini, Vetravers. Link sudah ada di kolom deskripsi guys, tinggal klik aja. Jadi nggak usah capek-capek search channel ini. Oke, terima kasih guys. Kasus ini terjadi pada tanggal 30 November 2015 di sebuah kota kecil di Friedberg, Jerman. Horst Gruner lahir pada tahun 1963 di sebuah kota kecil di Friedberg, Jerman. Sejak kecil, Horst memang nampak tidak bahagia, dikarenakan kedua orang tuanya selalu sibuk. Horst diasuh sama neneknya. Setiap orang tuanya pulang, Horst selalu tidak dianggap. Horst selalu merasa kesepian dan tidak pernah merasakan kasih sayang dari orang tuanya. Horst bekerja sebagai seorang ahli komputer, dan dia tidak merasa bahagia dengan hidupnya. Seringkali Horst mencoba untuk bunuh diri, dan dia juga selalu beranggapan kalau lingkungan sekitar dia itu tidak menerima dirinya, yang sangat sulit bersosialisasi dengan orang-orang sekitar. Jadi pikiran-pikiran buruk selalu bersarang di kepalanya. Itu semua membuat mental Horst mudah sekali down. Horst sudah 10 kali berpindah-pindah tempat kerja karena dia selalu dibully, atau terkadang dia hanya ingin resign begitu saja dari tempat kerjanya. Dan dia juga sangat sekali gampang stres. Horst sangat mengagumi wanita Asia. Dia pernah 2 kali menikah dengan wanita Asia. Jadi Horst ini bertemu dengan istrinya lewat internet, semacam dating site. Horst ini tidak memiliki rasa percaya diri pada saat bertemu dengan wanita di dunia nyata. Jadi dia selalu mencari pasangan lewat dunia maya. Setelah 2 kali gagal membina rumah tangga, Horst kembali menemukan dambatan hatinya di internet. Grace adalah wanita cantik yang pada saat itu berusia 27 tahun, berasal dari Filipina. Grace pindah ke Jerman dan menikah dengan Horst yang pada saat itu berusia 45 tahun. Grace bekerja di sebuah supermarket di Friedberg, tepatnya di counter daging. Hubungan Grace dengan sesama teman kerjanya sangat baik. Grace itu dianggap sangat pintar, friendly, rajin, dan cepat dalam memahami bahasa Jerman. Secara kan Grace ini kan berasal dari Filipina, dan dia belum pernah tahu bahasa Jerman sebelumnya. Dengan berjalannya waktu, masalah demi masalah dihadapi oleh Horst dan Grace. Mereka pun jadi sering bertengkar. Demi menenangkan diri, Grace bergabung dengan Saksi Yehova. Grace sering mengikuti pertemuan-pertemuan Saksi Yehova, dan Grace merasa sangat nyaman bergabung dengan kelompok tersebut. Merasa seperti memiliki second family di Jerman. Horst sebenarnya tidak senang kalau Grace itu sering bergabung dengan kelompok Saksi Yehova itu. Hubungan mereka semakin memburuk. Setiap Horst merasa stres, dia selalu menghabiskan waktunya di internet, mencari wanita-wanita Asia yang bisa dikencani secara online, hingga Horst kepincut dengan wanita yang berasal dari Thailand. Horst ingin sekali menemui wanita tersebut. Horst banyak mengalami masalah keuangan, sampai-sampai Horst tidak bisa membayar uang untuk anak-anaknya dari hasil pernikahan sebelumnya.
Horst banyak menghabiskan uangnya untuk membiayai pacar-pacar online-nya. Saking ngebetnya untuk bertemu dengan wanita Thailand tersebut, Horst pun merencanakan liburan ke Thailand untuk menemui pacar online-nya secara nyata. Hingga pada tahun 2013, ibu dari Grace meninggal dan Grace harus kembali ke Filipina untuk menghadiri pemakaman ibunya. Momen itu digunakan Horst untuk terbang ke Thailand mengunjungi pacarnya. Grace sebenarnya mulai curiga dengan tingkah aneh suaminya hingga dia mencari tahu apa yang selama ini suaminya lakukan di internet. Grace menemukan bukti-bukti di komputer kalau selama ini suaminya banyak memiliki kekasih online dan sering terlibat seks online. Terdapat juga bukti kalau Horst akan terbang ke Thailand untuk menemui pacar-pacar lainnya dan untuk melakukan sex trip. Tentunya hal ini membuat Grace sangat murka terhadap Horst. Grace sudah lelah dengan kelakuan suaminya. Grace pun minta cerai. Horst murka dan dia langsung membuat rencana untuk membunuh Grace. Semua dipersiapkan dengan sangat matang. Dari cara membunuhnya, serta menghilangkan mayatnya. Setelah semua beres, Horst tetap akan terbang ke Thailand untuk melakukan sex trip. Pada tanggal 30 November 2015, tepatnya di pagi hari pada saat Grace masih tertidur pulas, Horst mengambil palu yang sudah disiapkan di kamarnya. Horst langsung menghantam kepala Grace sebanyak 6 kali. Grace masih terlihat bergerak. Horst langsung membekap muka Grace dengan bantal selama 20 menit sampai Grace dipastikan sudah tewas. Setelah Grace tewas, Horst kembali pergi ke toko hardware untuk mencari bahan-bahan untuk membungkus mayat Grace. 12 jam setelah tewas, Horst memutilasi Grace menjadi 8 bagian dengan menggunakan gergaji. Bagian tubuh Grace dimasukkan ke dalam 4 kardus besar dan kardus-kardus tersebut disimpan di gudang penyimpanan barang. Pada tanggal 2 Desember 2015, tepatnya 2 hari setelah membunuh Grace, Horst terbang ke Thailand, tepatnya ke Pattaya, untuk menemui selingkuhannya. Bukan hanya untuk menemui selingkuhannya, tetapi Horst juga melakukan kencan dengan wanita-wanita Thailand lainnya. Rekan-rekan Grace, baik dari tempat kerjanya atau dari gereja, merasa curiga karena Grace tidak masuk kerja dan tidak pernah lagi berkunjung ke komunitas gerejanya. Mereka juga menghubungi keluarganya di Filipina, tetapi keluarganya tidak ada yang tahu keberadaan Grace. Semua kerabat Grace semakin khawatir dan langsung melaporkan atas hilangnya Grace ke pihak kepolisian. Setelah melakukan trip ke Thailand, Horst kembali ke Friedsburg. Pihak kepolisian mulai melakukan investigasi ke kediaman Horst. Awalnya, polisi tidak menemukan bukti-bukti yang mencurigakan. Secara Horst ini kan sebelum terbang ke Thailand sudah membersihkan rumahnya terlebih dahulu. Tapi sepintar-pintarnya Horst menyembunyikan barang bukti, dia lupa kalau di samping tempat tidurnya ada ceceran darah. Ternyata Horst kelupaan membersihkan ceceran darah tersebut. Hingga pada tanggal 6 Januari 2016, Horst ditangkap. Horst mengakui semua yang sudah dilakukan terhadap istrinya Grace. Horst juga menunjukkan di mana dia menyembunyikan potongan tubuh Grace. Horst ditetapkan bersalah atas pembunuhan Grace. Horst mendapatkan hukuman seumur hidup dan bisa banding setelah masa tahanannya sudah mencapai 15 tahun. Oke guys, demikian tadi akhir dari kasusnya Horst yang sudah membunuh istrinya sendiri dengan sangat kejam. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal buruk. Dan untuk kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa ya di subscribe dan jangan lupa juga dinyalakan tanda lonceng notifikasinya. Jadi kamu tahu pada saat aku upload video-video terbaru dengan kasus-kasus yang menarik. Terima kasih, jaga kesehatan dan tetap waspada. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya.